Perang Yarmouk, kegagalan negosiasi. Ada hal yang menarik dalam Perang Yarmouk, yaitu tampilnya Abu Sufyan sebagai penasihat sekaligus motivator pasukan Muslim. Dengan penuh semangat, Abu Sufyan terus memotivasi pasukan Muslim dalam upayanya menguasai daratan Syria. Di masa Nabi Muhammad masih hidup, Abu Sufyan adalah pemimpin utama pengepungan Madinah yang dikenal sebagai Perang Khandaq. Begitu halnya dengan Ikrimah bin Abu Jahal, salah satu perwira penting dalam kontingen pasukan Muslim di Syria. Ikrimah bin Abu Jahal adalah putra dari Abu Jahal, pemimpin pasukan Quraisy Mekah yang tewas dalam Perang Badar. Kini, mereka yang dahulu memusuhi Nabi Muhammad, seperti juga Khalid bin Walid sendiri, bahu-membahu bersatu dalam pasukan Muslim di luar Jazirah Arab. Sementara itu, teriknya suhu udara di sekitar Sungai Yarmouk semakin memanas seiring kesibukan para panglima menentukan strategi tempur. Unit pasukan Bizantium dari klan Ghazani ditempatkan pada sayap kanan. Bersama dengan pasukan Bizantium lainnya, mereka membangun kamp, tenda-tenda perkemahan dengan pertahanan yang tangguh di sebelah utara Wadi Al-Ruqad. Mereka bersiap di sebelah dataran dekat Sungai Yarmouk dan berjarak 2 km dengan jurang Wadi Al-Alan. Gregory dipercaya sebagai panglima yang memimpin sayap kanan. Sedangkan sayap kiri ditempatkan pada lembah Yarmouk dengan pertahanan memanjang hingga 13 km untuk menutup seluruh lembah. Sayap kiri pasukan Bizantium dipercayakan kepada Qanatir. Pada jantung pasukan, Dairjan memegang komando dengan tambahan pasukan Armenia yang dikirim oleh Bahan. Pasukan Bizantium berada dalam posisi menghadap ke arah timur. Bizantium memiliki unit kavaleri berat Chataprats, yaitu prajurit dengan baju zirah. Setiap sayap pasukan Bizantium memiliki unit Chataprat secara merata. Mereka dipersenjatai pedang panjang Spatyon. Selain Chataprat, Bizantium juga memiliki unit infanteri Skoutatoi, jenis infanteri dengan persenjataan dan keahlian di atas infanteri reguler. Sedangkan unit infanteri reguler dipersenjatai dengan pedang, tombak yang lebih pendek, dan menggunakan baju besi. Pasukan Bizantium dilengkapi dengan unit pemanah, baik pada kavaleri maupun infanteri. Formasi tempur yang digunakan pasukan Bizantium adalah Greco-Roman Testudo. Formasi ini tersusun dari setiap 20 prajurit dengan perisai terangkat tinggi sehingga saling melindungi antara satu dengan lainnya. Melihat keunggulan kuantitas Bizantium, Khalid bin Walid mengerahkan semua pasukan yang ada di Syria meskipun harus meninggalkan daerah pendudukan. Sayap sebelah kanan dipimpin oleh Amr bin As dengan dibantu oleh Syurahbil bin Hasanah. Jantung pasukan dipimpin oleh Abu Ubaidah. Dan sayap kiri dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan. Untuk memudahkan dan mempercepat garis komando, Khalid bin Walid membuat regu di dalam pasukan Muslim yang setiapnya berisi 1.000 personel. Masing-masing regu ini memiliki seorang pemimpin. Struktur infanteri pasukan Muslim menggunakan formasi tabi'ah, sebuah teknik bertempur yang rapat dan defensif. Khalid bin Walid juga menempatkan setiap unit kavaleri di belakang pasukan sayap sebagai cadangan untuk melakukan serangan balik. Pasukan Muslim dilengkapi dengan pelindung kepala yang melindungi bagian wajah, leher, dan pipi. Penggunaan baju besi pada pasukan Muslim lebih banyak oleh infanteri. Sebagian besar kavaleri tidak menggunakan baju besi untuk mobilitas dan manuver dari atas kuda. Dari sisi persenjataan, pasukan infanteri lebih banyak menggunakan pedang pendek dan tombak yang panjangnya 2,5 meter. Unit kavaleri menggunakan tombak yang panjangnya mencapai 5,5 meter. Pasukan infanteri dilengkapi dengan resimen pemanah yang diberi kebebasan dalam bergerak. Berbeda dengan resimen kavaleri pemanah yang harus bergerak rapi sesuai koordinasi. Sebagai panglima tertinggi, Khalid bin Walid membutuhkan informasi tentang kekuatan dan pergerakan musuh sehingga menunjuk Khobat bin Asyam sebagai kepala intelijen. Pada bagian perbekalan, Abdullah bin Mas'ud menjadi penanggung jawab utama dengan tugas pentingnya menjaga ketersediaan logistik bagi pasukan Muslim. Pada hari pertama pertempuran, upaya negosiasi dilakukan oleh kedua belah pihak. Yazid bin Abu Sufyan beserta Abu Ubaidah dengan ditemani oleh Diror bin Al-Azur, Harits ibnu Hisham, dan Abu Jandal bin Suhail melakukan negosiasi dengan Tazarik. Negosiasi tersebut berakhir dengan jalan buntu. Sedangkan salah satu perwira tinggi Bizantium lainnya, Bahan, melakukan negosiasi dengan Khalid bin Walid. Negosiasi itu pun juga berakhir dengan kebuntuan. Dan akhir dari kebuntuan negosiasi
adalah pecahnya perang terbuka.